Sahabat ICC apa kabar? Kali ini kita berada di tempat yang berbeda, masih di outdoor ya. Kita tidak berada di kantor sekretariat ICC yang ada di kantor kecamatan, tapi hari ini kita datang ke satu buah studio, di mana ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Dan kali ini kita datang ke salah satu galeri, seperti yang lihat di belakang ini banyak sekali lukisan di sini. Nah, jadi seperti apa dan bagaimana kemudian kita ada di mana? Kita akan temui langsung owner atau pemilik dari galeri ini. Halo Mas, apa kabar? Iya, mic-nya Mas. Ya kabar baik. Kabar baik ya, dengan Mas Joni Barok. Ini kita pengen tahu dulu Mas, ini galeri apa sih namanya? Galeri saya kasih nama Kepal Kiri. Kepal Kiri ya, Kepal Kiri ya. Mic-nya agak dinaikkan Mas. Masih kurang? Iya, masih kurang. Kenapa kok pilih nama Kepal Kiri? Kepal Kiri karena kalau dari kata kepal sendiri itu kan adalah sebuah kelompok atau kumpulan. Nah, lalu di kiri itu saya ambil dari cerita soal garis kiri kebebasan. Oh gitu. Kumpulan kebebasan. Jadi memang ada namanya ya, Iya. Kepal Kiri ya. Ini kalau untuk Anda yang sedang nonton YouTube-nya ICC pengen tahu, alamat dari Kepal Kiri Studio ini di mana ini Mas? Di Dusun Sumberwaru, Mm-mm. RT 1 RW 3 Desa Taman Agung Suring. Taman Agung ya, yang ada di Celuring. Nah, jadi kalau ada yang selama ini mungkin tidak tahu kalau di wilayah Celuring ada seorang seniman yang luar biasa, kebetulan kita sudah berada di sini. Kalau untuk Kepal Kiri Mas itu berdiri mulai tahun berapa sih? Kalau nama yang Kepala Kiri itu masih Baru. baru ya. Mm. Cuman awalnya dulu adalah Republik Orang Gila. Republik. Oh, Ya itu yang di atas itu ya. betul. Saya tadi sempat mikir, di sana Kepal Kiri kok di sini beda lagi tulisannya gitu. Kenapa kok bisa berbeda gitu? Banyak yang nggak terima. Orang gilanya tadi itu. Kenapa? Biasanya kalau orang seniman kan yang punya kata-kata yang unik, kalimat yang unik gitu kan. Karena orang gila karena kalau orang-orang yang mungkin kurang memahami kata orang gila, Hmm. pasti persepsinya orang gila, orang-orang yang nggak waras gitu. Padahal orang gila seperti Einstein juga orang gila, termasuk orang gila gitu. Ternyata Ya, banyak yang nggak terima gitu. Akhirnya saya coba ganti kata itu. oh gitu ya. Nah, pergantian nama itu pengaruh nggak sih ke konsumen? Sebenarnya kurang nggak terlalu pengaruh cuman nama galeri mungkin untuk bawa ke saya sendiri. Gitu ya. Iya. Karena orang gila mungkin waktu kemarin dulu itu masih perjalanan mencari-cari, Mm-mm. jadi biar jadi gila gitu. Kalau yang Kepala Kiri ini kan memang semakin ya nggak usah terlalu mikir panjang-panjang, yang penting bebas. Begitu ya. Iya. Tapi kalau saya lihat kayaknya gila di sini adalah gila dalam mencari inspirasi Kreasi, kan ya. ya, dalam Iya. berkreasi kan. Nih, Kreasi. seperti yang di belakang ini. Betul. Saat tadi begitu masuk memang sudah lihat tek ini tulisannya kok lukisan kok keren banget ya. Sampai kita sama teman bingung. Ini artinya apa, maknanya apa. Tapi kalau untuk lukisan pasti tahu ya. Untuk lukisan seperti ini maknanya itu apa. Pertama kalau lukisan ini tentang lahir laku layon itu kalau bahasanya kelahiran, Mm-mm. kehidupan dan kembali. Oh gitu. Intinya gitu. Nah, untuk mencari inspirasi seperti ini sulit nggak sih? Harus sering lihat membaca sekitar lah Mas. Gitu ya. Membaca sekitar. Jadi kebanyakan saya membaca dari diri saya sendiri awalnya gitu. Oh gitu. Bagaimana saya lahir dulu, Mm-mm. terus menjalani kehidupan dan Mm. nantinya akan kembali yang dianti-antikan gitu. Oh gitu. Masih kan nggak sih Mas Joni tahun berapa galeri ini didirikan? Dari sini Iya. tahun kalau di sini sekitar mungkin tahun 2017 lah mungkin. 2017. Oh berarti masih belum terlalu lama di sini ya? Iya. Sebelumnya? Di Jogja saya. Oh di Jogja. Iya, betul, di Jogja. Berarti seniman Jogja ya, tapi orang Banyuwangi. Ya di Banyuwangi pernah juga. Oh. Cuman nggak lama di Banyuwangi. Oh gitu ya. Mm-mm. Kemudian awal menggeluti dan suka dengan seni lukis itu sejak usia berapa Mas? Kelas 3 SD. 3 SD. Itu muncul dengan sendirinya atau tertarik karena sesuatu sih? Karena terpaksa dulunya. Oh loh, Iya. karena terpaksa. Kenapa nggak bisa merasa terpaksa gitu? Jadi guru SD waktu itu tahu bahwa bapak dulu seneng
dengan seni lukis. Artinya kalau kalau seorang bapak bisa ngelukis, pasti anaknya Anaknya bisa. bisa. Oh, apa Tapi sih? akhirnya terpaksa harus belajar ngelukis. Gitu. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya ya. Dan ternyata bisa ya. Harus bisa karena kekerasan bapak yang ngajar itu keras banget. Oh gitu. Sekeras apa itu? Militer. Oh militer ya. Ah, ternyata untuk lukis pun juga ada mendidik secara militer ya. Iya. Merasa keberatan nggak awalnya dipaksa untuk Berat terjun banget, ke lukis? berat banget. Ya. Berat Karena banget. waktu dulu kan kalau seniman lukis murni, banyak kan kalau buat garis itu susah. Kadang ingin bikin garis lurus itu bisa miring atau mana-mana. Nah, waktu SD kelas 3 itu saya mencoba bikin garis lurus dan nggak jadi gitu. Nah, akhirnya disobek, bakar di depan saya langsung gitu. Langsung. Gitu ya. Ya, jadi tiap hari bikin garis. Tapi susah sampai sekarang gitu bikin garis. Sampai sekarang. Iya. Itu pertama kali perasaan waktu lihat di sobek dibakar itu gimana sih? Siapa? Waktu pertama kali lihat garisnya tadi Ya. disobek kemudian dibakar, perasaannya gimana waktu itu? Asik. Ya, marah, dendam ya gitu. Oh gitu ya. Harus bisa yang lebih gitu. Berarti dendamnya memang harus lebih baik gitu ya. Iya. Bukan dalam arti dendam yang nggak bagus ya. Iya, betul. Iya. Itu apakah termasuk juga kesulitan ketika di awal menggeluti seni lukis yang buat garis tadi itu? Itu kalau di seni lukis memang dasarnya. Dasarnya. Harus dasar lukisnya itu. Tapi kalau seumpama garis lurus itu nggak terlalu dominan, harus garis lurus enggak, cuman kita harus bisa bikin garis yang betul. Oh gitu. Nah, karena waktu di universitas pun juga belajar garis. Itu butuh waktu berapa lama sih bisa buat garis betul itu? Iya kan enggak ya? Ya itu nggak sadar mungkin. Kalau sekarang udah mulai bisa lah. Oh gitu ya. Nah. Jadi terlatih dengan sendirinya atau mungkin karena butuh waktu gitu ya? Betul. Iya. Kita juga melihat beragam lukisan ini ya, ada yang besar, ada yang kecil. Itu untuk membuat satu buah lukisan misalnya, itu butuh waktu berapa lama sih Mas? Macam-macam, ada yang tergantung kesulitan juga, terus tergantung kalau bahasa sekarang tuh riset, mempelajari yang akan digambar dulu. Itu mungkin kalau gambar-gambar realis atau yang ada fotonya, itu biasanya 1 minggu, 2 minggu itu. Udah jadi ya? Ya, kalau seumpama kita harus mempelajari dulu, itu bisa bulanan sampai tahun. Oh gitu. Ini dalam arti mempelajari itu yang bagaimana itu? Seperti contoh ingin menggambar seperti surrealis seperti ini, ada simbol kerbau di sini, saya simbolkan sebagai kehidupan. Kehidupan, sebenarnya kehidupan manusia gitu. Jadi waktu kita lahir, ya kita nggak tahu nanti akan jadi apa, nanti akan jadi seperti apa, akan jadi seorang raja, akan jadi seorang budak. Iya. Ngalir aja. Kalau yang di belakang ini berapa lama ini? Ini sekitar 1 tahunan. Sekitar 1 tahun ya. 1 tahun 365 hari ya. Tapi harus benar-benar telaten ya Mas ya. Iya. Kalau yang di belakang Mas Joni ini berapa lama itu? Oh kalau ini mungkin sekitar 1 bulan karena ide berjalan. Oh gitu. Ya, ini pesanan orang soalnya. Jadi sudah ada pesanan. Kemudian lukisan yang pernah dibuat Mas Joni Mas yang paling berkesan dalam waktu sekian tahun itu apa sih? Untuk karyanya atau? Iya. Kalau karya sendiri masih ini sebenarnya apa? Masih mencari yang paling saya senangi sebenarnya. Belum dapat yang paling srek sebenarnya. Belum ya? Belum. Tapi punya pengalaman kan mungkin dapat pesanan dari konsumen, kemudian itu ada momen-momen tertentu sehingga itu sangat berkesan atau masih ingat sampai sekarang? Ya, ada yang dari pesanan dari Amerika waktu itu, dari penyiar VOA. Oh, Voice of America. Ya. Lalu dari India. Terus yang kebetulan kemarin baru-baru ini dari Kementerian RI. Kementerian RI. Iya, betul. Berarti memang sebenarnya sudah pangsanya sudah internasional loh ya? Ya. Iya. Untuk karyanya iya. Untuk karyanya iya Orangnya kan? belum mungkin. Orangnya belum. Belum sampai sana.
Tapi kalau Mas Joni sendiri pernah tinggal selain di Jogja, Mas ya? Iya, di Bali sama Jakarta. Gitu. Jadi memang sudah pernah tinggal di beberapa kota ya. Ya, berapa? Kalau menetap di Banyuwangi mulai 2017 tadi itu? Baru 6 bulan di sini. Baru 6 bulan. Iya. Kalau dibandingkan dengan wilayah lain, Mas, untuk perkembangan seni bagaimana sih di Banyuwangi? Kalau perkembangannya sih, kalau di Banyuwangi sepertinya Heeh. udah mulai berkembang memang. Mm-mm. Cuman untuk apresiasi karya itu sangat berbeda. Dalam arti berbeda itu seperti apa? Berbedanya itu, jadi ketika pameran di tempat seperti di Bali atau di Jogja, Mm-mm. kita memamerkan lalu bisa apa ya, lebih seperti lebih profesional gitu. Oh gitu ya. Atau mungkin terkait dengan wadahnya itu ya, Mas ya? Kemungkinan gitu ya. Karena di kota ya kayak Jogja dan Bali atau Jakarta kan ada institut seni. Karena di sini belum, mungkin karena itu juga. Iya. Tapi kalau di Banyuwangi pernah ikut event nggak, Mas Joni? Pernah. Berapa kali itu? 2 kali ya. 2 kali. Ini kalau dilihat dari 2 kali ikut event, apa sih yang diperoleh oleh Mas Joni? Dalam arti untuk kelanjutan seni yang Mas Joni dalami. Sebenarnya sebuah perkenalan baru ya, untuk di Banyuwangi sendiri, karena satu pasarnya seni di Banyuwangi juga beda. Lalu untuk perkembangannya juga beda, untuk cara kembangnya juga beda gitu. Jadi itu ya pelajaran tersendiri gitu. Berat sebenarnya. Berat ya? Berat. Karena memang perlu adaptasi lagi ya. Iya. Nah, ini beratnya Mas, seperti apa sih kok berat? Berat banget ya, karena belum terlalu kenal sama kawan-kawan seniman di Banyuwangi. Ya, belum terlalu mengerti apa tujuan dari pameran di Banyuwangi sendiri itu. Lalu konsepnya seperti apa juga belum tahu. Kalau yang pernah saya digeluti di Jogja, pameran itu biasanya melibatkan beberapa kolektor, lalu kurator, dan lain-lain. Oh gitu. Ini dalam arti lebih membidik ke konsumen sebenarnya ya. Betul. Iya. Kemudian di dalam mendalami atau ketika Mas Joni membuat sebuah lukisan, Mas ya, itu pernah nggak sih membuat sesuatu yang tidak diinginkan? Sebenarnya pengen buat, ternyata kok ada B atau kesalahan lah istilahnya. Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Ya pernah. Pasti pernah. Iya. Lalu waktu itu pesanan dari India. Sebenarnya bukan karyanya, cuman waktu finishingnya yang malah hancur gitu. Terus akhirnya gimana itu? Lembur ulang. Iya, lembur ulang. Jadi waktu itu hari besok ini adalah hari pengiriman. Sekarang waktu finishing. Nah, waktu finishing itu membuat karya dengan media cat yang lain. Untuk media finishingnya itu karena belum pernah. Coba akhirnya malah rusak itu. Nah, terus saya tuh sempet nyari tukang finishing kayu, ya itu untuk finishing karya tadi, tapi nggak tertolong gitu. Oh gitu ya. Terus akhirnya saya cuci, luntur semua loh. Terus lukis ulang ya? Ulang 1 malam penuh. Oh gitu. Waduh, itu pasti berat nih ya. Lumayan. Tapi hasilnya sesuai nggak sih dengan apa yang diangankan oleh Mas Joni? Kebetulan sesuai. Kebetulan sesuai ya. Berarti memang punya trik-trik khusus untuk menanggulangi hal seperti itu ya. Iya. Kita juga pengen tahu ini kalau tentang pangsa pasar atau konsumen untuk dari Mas Joni ini saat ini yang paling banyak dari mana sih Mas? Banyak kan dari Australia sama India. Australia? Iya. Ternyata keluarnya tetap internasional ya. Karena kalau di luar negeri itu saya bilang waktu transaksi nominal itu tanpa apa tawar menawar gitu. Oh gitu. Biasanya kalau kita kerendahan kita malah nggak boleh. Oh gitu ya. Kenapa?
karena itu sama saja nggak menghargai karya gitu katanya. Iya, iya, iya. Nah, Berarti memang mindset itu berbeda ya. beda banget. Nah, Mm, mm, mm. kalau di Indonesia kan sebenarnya harga segini, kok mahal? Padahal nggak ngerti kalau prosesnya memang panjang. Gitu. Nah, ya kayak di belakang ini saya baru tahu kalau ternyata untuk lukisan seperti ini tuh 1 tahun. Saya bayangin 365 hari di depan kanvas ya. Ngapain? Kalau saya kan gitu mikirnya ya. Ternyata beda kalau orang yang benar-benar tahu tentang seni, mendalami seni ya. Iya. Kemudian kalau kita eh, tanya tentang lukisan ya, setiap lukisan kan biasanya ada aliran A, B, Iya, misalnya iya, betul. abstrak dan lain sebagainya. Ini kalau dari Mas Joni ini aliran apa jenisnya, Mas? Saya lebih ke surrealis sebenarnya. Surrealis itu maksudnya seperti apa? Surrealis itu merealiskan sebuah yang realis gitu loh. Merealisasikan yang sudah realis ya. Tapi dengan sebuah simbol. Misalnya Misalnya kayak yang kayak gambar ini ya. bayi ini Heeh. simbol dari sebuah kelahiran sebenarnya. Iya, 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 iya. Ini kelahiran. Tutup mata, karena tutup mata masih banyak arti lagi di situ. Gitu. Oh, iya, 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 iya. Banyak ketakutan waktu lahir. Iya, iya, iya. Kemudian kehidupan yang ini ya. Ya. Sampai yang ke atas ini juga ya. Yang atas itu yang paling atas kan itu kepalanya nggak kelihatan, Mas. Itu maksudnya apa itu? Ya, karena sebuah sumber apa ya, sifat Sifat. ada di otak sebenarnya. Oh gitu. Kalau hati kan nggak ada wujudnya. Gitu. Nah, ternyata sekarang tahu ya mana dari arti lukisan ini ya. Kemudian kita kalau ngomong tentang profesi, tentang pekerjaan, pasti kan di sisi lain kita nggak bisa bohong ya dengan nilai ekonomi atau kehidupan keluarga. Ini kalau yang dijalani Mas Joni secara ekonomi gimana sih Mas seorang pelukis itu? Sebenarnya kalau melukis itu kalau belum punya nama memang sangat berat banget. Gitu. Cuman kalau sedikit kita punya channel di luar daerah atau itu mungkin agak lebih mudah karena lukisan itu pasarnya susah. Dalam arti itu nggak semua orang gitu ya? Iya betul. Terus harga pun nggak ada patokan gitu. Nggak ada patokan. Iya, iya. Ada karya realis yang kayak yang foto benar-benar apa lukisan persis foto itu pun harga sangat murah itu banyak. Iya. Mungkin itulah yang sebenarnya saya sesali. Gitu. Di situ ya. Iya sesal banget. Jadi kalau di antara sekian banyak lukisan ini, yang paling prosesnya paling cepat yang mana ini, Mas? Paling cepat. Iya. Di antara sekian banyak lukisan yang ada di galeri ini. Yang paling cepat, sepertinya nggak ada yang cepat. Nggak ada yang cepat ya? Paling cepat berapa lama, Wes? 3 hari 5 hari lah. 3 hari 5 hari ya? Itu yang mana itu, Mas? Kebetulan yang di sini nggak ada. Di sini nggak ada ya? Ya. Ternyata. Paling kalau yang 5 hari atau 1 minggu itu mungkin lukisan foto. Gitu. Itu lebih gampang maksudnya. Karena ada fotonya gitu. Karena ada, sudah ada wujudnya tinggal, tinggal gitu. Kemudian kalau dari keluarga Mas ya, pasti kan ada tanggapan atau sikap dari keluarga tentang profesi Mas Joni itu bagaimana sih? Untuk awal dulu itu sebenarnya kurang percaya atau wah lukis itu kan berapa hasilnya gitu. Oh nah kan, Gitu. iya. Tapi lama kelamaan saya ya harus mewujudkan yang saya inginkan. Gitu. Dulu pernah waktu saya SMP itu dihujat sama seseorang yang masih keluar juga. Juga. Dulu ya. Kalau bahasa alah lukisan koyo ngono iki payu piro. Nah, itu. Jadi saya sekarang ya ini sebenarnya kalau kita sudah mengerti pasar lukisan atau udah ketemu lah itu enak gitu. Ya, hobi sambil kerja. Kemudian untuk menjalin atau menjaring konsumen Mas, itu caranya bagaimana sih selain lewat medsos? Dari kawan-kawan. Dari kawan ya? Kayak biasanya satu konsumen itu kita sering ngajak komunikasi terus. Nah, ya kita sering share gambar-gambar yang baru ke konsumen yang dulu. Nah, biasanya mereka share ke kawan-kawan yang lain juga. Oh gitu ya. Jadi relasi itu juga sangat membantu ya. Bantu. Ya.
Kemudian kalau kita tanya tentang pemasaran Mas, antara Banyuwangi kan secara lokal, kemudian Indonesia secara nasional dengan internasional. Selama ini yang paling banyak kemana sih? Di internasional, di luar. Internasional kan? Iya, Nah, di luar. tuh, kan berarti benar. Karena diakui ya secara internasional ya, walaupun nggak tertulis ya. Pernah nggak Mas mendapat tanggapan dari pemerintah Banyuwangi tentang lukisan di sini? Atau mungkin dikunjungi lah atau apa? Belum pernah. Kenapa? Ah, mungkin karena saya juga belum kenal di sini. Oh gitu ya? Iya. Berarti mulai sekarang lewat ICC harus kenal ya Mas ya? Harus kenal. Kemudian kalau ini Mas, kemarin selama COVID kan hampir 2 tahun ya. Iya. Kemudian Mas Joni kan baru berapa bulan tadi di sini? 6 bulan. 6 bulan nih. Kerasa nggak sih dampaknya? Sangat terasa gitu. Itu juga untuk pasar internasional? Iya. Ada Terasa. berapa persen? Waktu itu sempat ada pesanan dari Kuala Lumpur. Heeh. Nggak jadi karena ada pandemi. Karena pandemi ya? Iya. Kuala Lumpur. Itu kalau dibanding dengan waktu normal dulu Mas, itu penurunannya sampai berapa persen sih? Hampir 90%. 90%, loh itu banyak banget Mas ya. Berarti bisa dikatakan vakum ya? Hampir vakum. Hampir vakum. Nah, kemudian untuk menyiasati ketika vakum, Kita ya cuman gambar-gambar. oh jadi Lukis terus ya, berkarya tetap terus. berkarya. Untuk persiapan pameran ke depan. Oh gitu. Nah ini kalau kita ngomong tentang pameran kan pasti Mas Joni juga pernah ikut berbagai event kan. Iya. Bisa disebutkan Mas, di mana saja event yang pernah diikuti? Ada di masih di lokal di Jogja, Heeh. di Jakarta, Mm-mm. di Cirebon, Mm-mm. terus di Semarang, ada di Bali. Mm-mm. Ya itu masih Masih itu ya. Mm-mm. cuman ada beberapa anggotanya dari luar juga gitu. Masnya luar negeri. Iya, kebanyakan dari luar negeri. Iya Jadi, iya. Memang partisipasinya dari Partisipasi. sana. Gitu. Dari luar Mm. sana. Ada yang dari Meksiko, ada yang dari Mm-mm. ya luar negeri lah. Berarti sudah punya relasi seniman dari luar negeri ya Mas ya? Kalau kawan seniman di luar negeri hanya beberapa. Hanya beberapa tapi ada ya. Itu biasanya kalau kita ikut dalam satu event ada pembatasan nggak sih jumlah barang atau lukisan yang dibawa? Mungkin ukuran. Ukuran? Ukurannya ya. Oh, Ukurannya. Kalau karya nggak ada batasan. Mm-mm. Biasanya ukuran maksimal 2 meter kali 1 meter. 2 meter kali 1 meter. Kalau ini berapa ini Mas? Ini 140 kali 170 kali Mas. Berarti segini ya udah gede loh ini ya. Cukup, ya. Udah cukup ya. Biasanya kalau Mas Joni bawa berapa itu Mas satu kali event atau pameran? Biasanya ini satu karya karena sama-sama. Oh gitu. Iya. Satu karya ya. Iya, satu karya. Tapi fantastis loh Mas. Yang ini belum masuk pameran. Kenapa? Baru selesai ini. Baru selesai. Oh, ini kapan selesainya ini? Baru berapa minggu kemarin. Oh gitu. Ada rencana nggak sih ini mau dibawa ke pameran yang mana gitu? Kemarin tuh rencana ke Kuala Lumpur, ke Malaysia. Mm-mm. Cuman waktunya yang nggak sampai waktunya. Oh gitu ya. Kemudian kalau kita melihat perkembangan seni ya Mas ya, entah itu di Banyuwangi atau di Indonesia bahkan di Jogja sendiri, untuk regenerasi seperti apa sih saat ini? Untuk di Banyuwangi ataupun wilayah lain atau mungkin perbandingannya lah regenerasinya. ya, kalau sekarang lebih untuk jumlah senimannya lebih banyak. Mm-mm. Cuman kalau sekarang lebih ke teori sebenarnya, Mas. Ke teori ya. Ke teorinya bukan di karya. Hmm. Jadi kita pinter-pinter menceritakan saja gitu lah. Oh gitu. Di situ kalau yang saya lihat gitu, karena banyak untuk bentuk itu bukan terlalu jadi pokok gitu. Kalau saya lihat karena ada sebuah gambar yang cuman garis-garis, tapi kita bisa membacakan konsepnya dengan betul, orang tertarik gitu. Oh jadi mempunyai nilai yang tinggi artinya gitu ya. Betul. Iya, Jadi iya. nggak melulu bentuk sekarang. Nah, dan sekarang warna juga pengaruh, Mas. Oh gitu. Ya, pengaruh. Mm-mm. Kalau yang dulu tahun-tahun dulu itu warna lebih soft, Mm-mm. ada zamannya. Kalau sekarang zamannya warna yang lebih cerah-cerah. Seperti ini saya mau belajar cerah ini gitu lah. Jadi ada tren juga ternyata Ya, ya. ada masanya. Gitu. Iya, iya.
Jadi kalau tentang generasi sekarang Mas, daya tarik terhadap lukis itu seperti apa sih yang dilihat Mas Joni? Kalau daya tariknya banyak sih, Hmm? lebih pesat. Hmm? Tapi untuk penghargaannya yang kurang Oh gitu ya. di Indonesia sendiri. Berarti di sisi lainnya memang merasa kurang gitu ya, Iya, penghargaan. untuk penghargaan, apresiasinya kurang sekali. Punya rencana nggak sih Mas untuk mendirikan di sini misalnya ada anak les atau privat seni lukis? Pengen sekali ya. Pengen sekali ya. Mengajari kawan-kawan yang pengen ngerti seni lah gitu. Pengen ngerti seni. Atau pengen belajar lukis, itu pengen sekali. Nggak buka sekolah seni itu Mas? Mungkin rencana segera. Rencana segera ya. Segerakan. Kemarin juga sempat mengajar anak SLB. Nah, itu mengajar untuk persiapan lomba di kabupaten kalau nggak salah. Iya. Untuk SLB ya Mas ya? Untuk SLB. Nah, ini kalau untuk SLB pasti kan ada kesulitan tersendiri kan? Cara ngobrolnya itu yang susah. Jadi mungkin kita cuman pakai kode-kode atau kita tulis di kertas bahwa untuk menggambar bentuk dari dari bentuk seperti ini, kalau kena cahaya dari sini akan memiliki bayangan yang seperti ini ya, ditulis di buku. Segitu detailnya ya. Kasihan kalau nggak sampai gitu. Iya. Tapi kalau secara karya Mas, antara SLB dengan orang biasa itu Sama. Oh sama ya, berarti nggak ada bedanya. Nggak ada beda. Berarti yang sulit adalah saat prosesnya saja ya. Dan untuk saat ini Mas misalnya untuk kegiatan seperti itu, Mas Joni punya nggak sih? Atau mungkin dalam waktu tertentu ada di tempat A, tempat B membantu untuk pengembangan seni lukis di Banyuwangi? Kalau di Banyuwangi belum. Belum ya? Berarti masih di galeri ini saja ya? Kalau di Banyuwangi pengen rencana itu bikin komunitas sama kawan-kawan, mengajak kawan-kawan yang senang dengan seni, suka dengan seni, meskipun nggak punya basic seni lukis. Gitu ya. Jadi, Oke. Sekarang kita ngadap ke kamera itu aja Mas. Harapan dari Mas Joni di masa mendatang seperti apa tentang seni lukis? Harapannya lebih menghargai seni, lebih menghargai seorang seniman yang tanpa gelar apapun gitu. Itu. Lebih menghargai. Lebih menghargai ya. Itu saja ya Mas ya. Saja. Baik, oke Mas Joni terima kasih banyak hari ini meluangkan waktu untuk ICC. Kita juga pengen nanti ada tindak lanjut lah antara Mas Joni dengan ICC yang merupakan inspirasi Celuring Community gitu Pak ya. Baik, sahabat ICC sudah banyak sekali yang kita bahas tentang seni hari ini bersama Mas Joni Barok. Mudah-mudahan hal ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengembangkan dan tetap melestarikan seni lukis yang ada di Banyuwangi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam ICC.